Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 9 saham dengan akumulasi menarik untuk hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan keputusan investasi di tangan masing-masing. Nah, jadi langsung saja kita analisa saham pertama. Yang pertama yang menurut saya akumulasinya bagus itu adalah SMGR guys ya, di mana SMGR mengalami kenaikan 2,3% ke level Rp4.390 per saham dan sempat naik ya ke 4.600-an, lalu kita lihat sempat ada higher low juga dan turun ke 4.250 ya guys ya. Tapi memang ini menjadi area higher low yang sangat menarik. Dengan akumulasi yang cukup besar guys ya di hari Jumat lalu dari BK, KZ, CPRX dan juga AK. Nah, jika kita cek untuk SMGR, memang, asingnya ini cenderung net sell ya, 3,3 miliar yang berarti akumulasinya itu dari investor domestik. Nah, teman-teman bisa cek di sini domestiknya itu BKCPKZ versi domestik ya guys ya, jadi bukan asing. Nah, sedangkan asingnya cenderung distribusi ya, KZ, CCRX, AK ini versi asing. Nah, teman-teman juga harus bisa memilah seperti ini guys ya, sehingga kita bisa tahu nih apakah investor asing juga wait and see di SMGR. Kalau menurut saya pribadi sih seperti itu ya, di mana investor besar juga sebenarnya masih wait and see terhadap SMGR. Jadi, meskipun SMGR ini memang terkena sentimen yang positif guys dari kebijakan Bapak Presiden baru yaitu Pak Prabowo Subianto terkait dengan saham-saham sektor properti dan juga target pembangunan rumah, ya saya rasa memang tetap harus diperhatikan guys ya bagaimana perkembangan ekonomi ke depannya dan yang terpenting adalah kita akan menunggu respon market terhadap kinerja kuartal 3 saham SMGR yang menurut saya sih belum akan naik gitu ya guys ya. Jadi kinerja kuartal 3, laba bersih, pendapatan, dan lain-lain, saya rasa belum akan mengalami kenaikan karena kemarin kita lihat volume penjualan semen pun itu memang belum naik. Yang sudah terlihat naik malah INTP guys, bukan SMGR. Nah, jadi kita melihat guys ya bahwa tidak semua saham yang kinerjanya bagus ya, laba bersihnya naik, itu harga sahamnya akan naik. Tidak semua seperti itu guys. Contohnya Sido lah ya, Sido. Nah, teman-teman lihat Sido, Sido itu kan kuartal 3-nya bagus gitu ya. Tapi karena segmen utamanya yaitu penjualan produk utamanya ternyata ada penurunan, maka di sini para investor memilih untuk menurunkan harga saham Sido gitu guys ya. Jadi harga Sidonya malah mengalami koreksi padahal laba bersihnya mengalami kenaikan. Jadi memang tidak menjamin ya kenaikan laba bersih tidak menjamin dari kenaikan harga saham. Tapi yang jelas ketika sebuah saham mengalami kenaikan laba bersih, maka ada potensi dividennya jauh lebih besar, seperti itu. Jadi teman-teman juga harus lihat nih ya estimasi EPS-nya. Kalau misalkan EPS-nya ada kenaikan ya untuk estimasi full year-nya, maka ya ada potensi dividennya juga akan bisa lebih besar. Dan kemarin Sido juga sudah mengumumkan ya akan bagi dividen interim seperti itu. Jadi apapun bisa terjadi di market ya guys ya dan tidak akan ibaratnya tidak akan sesimpel itu ya, laba bersih naik harga saham akan naik juga. Nah, tidak sesimpel itu guys. Akan ada anomali-anomali ya guys ya di mana laba bersihnya turun misalkan tapi harga sahamnya terus mengalami kenaikan itu pun memang sering terjadi. Jadi untuk SMGR gimana Kak? Ini kan polanya bagus gitu ya, ada higher low setiap kenaikan dia koreksinya cukup wajar juga. Nah, untuk SMGR sih memang sentimennya yang tadi ya guys ya terkait dengan target Pak Prabowo untuk membangun jutaan rumah guys ya dalam per tahunnya, seperti itu. Jadi overall untuk SMGR kita lebih memilih untuk melihat dulu respon market terkait dengan kinerja kuartal 3-nya nanti. Jadi kalau misalkan kuartal 3-nya turun pun, tapi respon marketnya masih bagus terhadap SMGR, ya kita juga akan berani ya untuk beli SMGR, seperti itu. Kita lanjut ke saham BNLI. Nah, BNLI ini cukup berbeda gitu guys ya dengan Sido, yang mana BNLI ini malah mengalami kenaikan laba yang cukup signifikan pada kuartal 3 2024 sehingga pas rilis itu di tanggal 24 ya kalau nggak salah tanggal 24, tanggal 25-nya langsung mengalami kenaikan sehingga auto reject atas naik 24,7% alias 25%-an seperti itu. Jadi BNLI ditutup itu auto reject atas guys ya setelah rilis kinerja kuartal 3 yang ternyata hasilnya sangat bagus. Jadi untuk BNLI atau Bank Permata Tbk kita lihat guys ya naik sampai di Rp1.285 per saham dan ARA dengan volume transaksi tinggi dan kita lihat ada akumulasi besar terutama dari CP, PDOD dan juga AK. Kita cek foreign-nya, nah ini foreign-nya akumulasi guys, ada AK, NI dan juga DH. Tapi kita akan cek ya overall untuk BNLI. BNLI ada akumulasi 155 jutaan aja guys ya sebenarnya. Tapi saya melihat BNLI ini malah menjadi saham perbankan yang cukup menarik.
Ya kalau misal teman-teman udah ambil kemarin sebelum auto reject atas, ya silahkan lanjut di hold. Semoga nanti BNLI bisa lanjut naik lagi, dan siapa juga yang bisa menebak ya bahwa BNLI ini mungkin ya akan menjadi saham anomali berikutnya. Seperti itu guys. Kita akan bahas juga saham Cepin ya, meskipun Cepin di hari Jumat lalu itu, malah merah ya candlenya dan masih close di harga yang sama di 5.150. Namun memang karena sentimen program makan siang gratis dari pemerintah baru ya, itu dari presiden baru kita yakni Bapak Prabowo Subianto juga, di mana Cepin ya guys ya, saham-saham poultry, saham consumer juga berpotensi bisa saja menghijau dengan akumulasi besar. Tapi di sini kita melihat memang yang mengalami kenaikan ya secara perlahan adalah saham-saham poultry ya, termasuk Cepin. Jadi untuk Cepin ada akumulasi ya di hari Jumat lalu dari OD, BBBK dan juga DR. Untuk asingnya ada net sell 8,6 miliar, jadi jika turun pun teman-teman bisa tunggu area higher low-nya ya di sekitar 5.000 sampai 5.090-an guys ya, untuk di dekat level support MA 150-nya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer on guys ya, karena kinerja kuartal 3-nya kita belum melihat apakah bagus atau tidak, maka untuk teman-teman yang lebih konservatif di saham itu bisa tunggu dulu aja kinerja kuartal 3-nya gitu guys ya, karena kita melihat kemarin BBRI pun itu mengalami koreksi ya guys ya, ataupun penurunan. Jadi saham dengan laba yang besar pun ya bisa saja turun dan terkoreksi. Oke ya, selanjutnya adalah saham JPFA ya, di mana JPFA ini ada koreksi 0,8% di Rp1.680 per saham. Namun kita lihat masih ada akumulasi ya, terutama dari BBLG, CC, CP, KZ, dan juga ZP. Kita cek saham JPFA. Untuk JPFA net sell-nya cukup besar, 11,9 miliar. Saya curiga memang asingnya ada take profit ya di JPFA ini. Dan kita pun melihat memang net sell ya, 11,9 miliaran guys ya net sell asing di JPFA, yang berarti yang melakukan akumulasi overall itu adalah domestiknya ya guys ya. Jadi BBLGCC ini investor atau versi domestik ya, seperti itu. Sedangkan asing TPYUBK ini ada distribusi guys. Jadi untuk JPFA sendiri ya, kita lihat memang setelah dia bagi dividen, harga sahamnya sempat ada gap down, tapi lanjut naik kembali guys. Sehingga memang akumulasi di JPFA ini, kalau misalkan kita lihat sih cukup menarik ya guys ya. Tapi kembali lagi, karena ini sudah mulai all time high ya, jadi teman-teman juga harus memitigasi resikonya. Dan tetap guys ya, jika melakukan trend following, pasti ada resikonya juga. Jadi gimana Kak, apakah memang di November itu akan merah ya? Bisa saja gitu guys ya, karena secara seasonality IHSG di bulan November itu kebiasaannya atau secara historisnya memang ditutup merah gitu guys ya. Jadi ada potensi November ya guys ya, entah itu nanti pertengahan ataupun di akhir November, ya bisa saja marketnya menjadi merah ya, atau marketnya turun atau downtrend seperti itu. Dan yang mungkin kita akan coba manfaatkan ya di market merah ini adalah kita ingin membeli saham bagus di harga yang terdiskon. Itu aja sebenarnya. Ya jadi ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita memanen gitu guys ya. Ada waktunya tanam, ada waktunya panen. Nah, mungkin di November ini ya, November Desember jika memang marketnya merah, yaitu adalah waktunya kita menanam. Ya waktunya kita tanam ini ya bijinya gitu ya. Waktunya kita tanam, invest gitu kan. Untuk yang swing juga sama gitu ya. Nah, nanti semisal menjelang pembagian dividen dan ternyata laba bersih kuartal 3-nya bagus, estimasi IPS-nya juga naik dan bertumbuh, ketika DPR-nya juga naik, maka dividennya akan lebih besar lagi, dan pembagian dividen biasanya itu harga saham rata-rata ya mengalami kenaikan, dan itu yang sebenarnya kita harapkan. Selanjutnya adalah Bevin. Untuk Bevin masih close di harga yang sama, namun sudah beberapa hari ini memang retest ya di MA50-nya. Jadi kemarin closing di 975 per saham, masih di harga yang sama. Tapi kita lihat ada akumulasi terutama dari RX, DHO, DTP, dan juga MG. Untuk Bevin ada akumulasi ya 1,6 miliar dari investor asing. Jadi kita lihat untuk Bevin sendiri ini cukup menarik sebenarnya guys ya, karena sudah mulai retest lagi di MA50 dan kemarin juga sempat turun ya ke 940-an. Teman-teman yang sudah ambil di bawah 920 ya, di 915 misalkan ya, 920. Nah, ini silahkan lanjut di hold saja karena teman-teman sudah dapat area low-nya. Jarang ya guys ya teman-teman yang bisa ibaratnya pas banget gitu ya di area low, itu sebenarnya jarang banget. Kecuali memang ada double bottom dengan conviction yang tinggi ya terhadap emitennya, ya maka teman-teman tidak usah ragu lagi beli di area low.
Nah, tapi terkadang seperti ini, kita sudah melihat ya bahwa, kita beli di area low misalkan. Nah, tapi tiba-tiba harga sahamnya malah turun lagi alias kita mengalami floating loss. Selama fundamentalnya bagus dan teman-teman masih yakin kinerjanya juga akan bagus, tidak usah cut loss juga tidak masalah ya guys ya, kecuali saham gorengan. Kalau saham gorengan ya bisa saja teman-teman didam gitu ya sampai minus puluhan persen gitu kan. Kalau misalkan saham dengan fundamental bagus, ya saya rasa sih itu hanya tujuan BD aja untuk, menggoyahkan teman-teman, ya agar teman-teman cut loss gitu guys ya, dan mereka dapat harga yang lebih murah, seperti itu ya. Jadi ya kalau misalkan di saham gorengan, ya saya pun melakukan cut loss ya kalau misalkan tidak sesuai dengan trading plan. Tapi jika memang nge-swing di saham dengan fundamental yang bagus, dan ternyata kinerjanya oke, lebih baik di-hold saja gitu guys ya. Dan nanti kita akan menggunakan strategi kedua atau plan B, yaitu plan B-nya adalah averaging down. Oke guys, jadi untuk Bevin cukup menarik ya, tapi kembali lagi kita masih menunggu kinerja ataupun, rilis laporan keuangan kuartal 3-nya. Selanjutnya adalah Tugu ya guys ya, dan banyak juga yang membicarakan Tugu karena Tugu sempat naik ke 1.300-an, tapi dia turun kembali. Dan saya lihat masih banyak juga nih investor yang optimis dengan saham Tugu ini. Nah, jadi untuk saham Tugu kita lihat sudah di area oversold-nya dan mulai sideways ya di 2 hari terakhir, closing di harga yang sama di Rp1.135 per saham. Kita lihat ada akumulasi yang cukup bagus ya dari CC, KKDH, dan juga PD. Jadi untuk saham Tugu ternyata asingnya net sell 918 jutaan aja guys, dan memang tidak terlalu besar ya untuk, asing di sini. Jadi untuk saham Tugu kita cek domestik ya, yang melakukan akumulasi besar itu dari CC, KK, dan juga DH. Versi investor domestik yang paling besar adalah CC memang. Sedangkan untuk investor retail seperti YP, XC, XL itu kan, mulai jualan gitu guys ya, mungkin mereka juga ada yang cut loss mungkin ya. Ya mungkin ada yang take profit juga kalau misalkan beli di area low sebelumnya, tapi sangat disayangkan ya kalau misal teman-teman tidak bisa take profit di area higher high-nya, seperti itu. Jadi untuk saham Tugu sendiri kita masih akan, melihat ya, bagaimana rilis kuartal 3-nya nanti. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti BNLI gitu guys ya, kasusnya seperti BNLI di mana, laba bersih mengalami kenaikan gitu kan ya, puluhan persen dan harga sahamnya langsung naik gitu ya. Nah, itu baru berarti kan mendapat respon positif ya dari marketnya, sehingga kita cukup yakin ya untuk ambil BNLI di, beberapa hari yang lalu ya guys ya. Kita ambil sekitar 1.100-an lah waktu, hari Jumat itu. Selanjutnya adalah, INDF ya guys ya. Untuk INDF ada sedikit koreksi 0,33%. Nah, untuk INDF ini kan dia sudah naik tinggi gitu guys ya, dia sudah naik tinggi. Jadi untuk INDF ini di 7.500 ya, kalau misalkan dia ada patah tren karena sudah overbought juga, teman-teman mau take profit ya tidak masalah juga gitu ya. Silahkan pertimbangkan ya sesuai dengan targetnya masing-masing. Karena ini kan sudah naik cukup tinggi guys, sejak pembagian dividen ya di 5.900-an sampai di 7.500, ini sudah naik, lumayan lah ya, lumayan, cuannya lumayan besar, dividen teman-teman dapat, capital gain juga teman-teman dapat 26 persenan, seperti itu. Oke guys, untuk INDF ada normal akumulasi ya, terutama dari AK, KZ, ZP, dan juga LG. Kita cek untuk asingnya. Nah, di sini investor asing, coba kita tunggu dulu ya, agak sedikit loading. Untuk INDF ada net buy 8,6 miliar. Nah, kalau misalkan berbalik distribusi dengan, net, sell yang besar ya guys ya, maka teman-teman harus cukup waspada ya. Dan kalau misalkan untuk saat ini teman-teman, masih berharap INDF-nya naik ya silahkan di-hold. Tapi kalau misal mau take profit juga silahkan dipertimbangkan ya. Jadi untuk INDF karena sudah uptrend ya lebih baik kita wait and see dulu aja, dan nanti kalau misal kinerja kuartal 3-nya bagus dan mau lanjut di-hold ya tidak masalah. Selanjutnya kita akan bahas juga ACS ya atau S Hardware, di mana SS ini, kita lihat ya ada sedikit kenaikan 0,5% saja di Rp915 per saham dengan akumulasi besar terutama dari BB, KZ, CP, dan juga ZP. Untuk saham ACS kita lihat ada net sell 1,3 miliaran guys ya dari asing, dan, ini masih cenderung akumulasi sebenarnya guys. Kalau misal kita tarik sampai di 18 Oktober 2024 ya, ini masih cenderung, akumulasi sebenarnya. Jadi overall untuk S Hardware ini ada potensi dia untuk sideways, tapi kalau misalkan kita lihat dari Triple SG ya atau same store, sales growth itu Aces ini bagus ya guys ya penjualan, SSG-nya gitu ya. Jadi untuk Aces sih saya cukup optimis bahwa kuartal 3-nya akan masih bagus.
Selanjutnya Bank Mandiri ya, Bank Mandiri di hari Jumat lalu ada kenaikan 1%-an di Rp7.050 per saham dan ada normal akumulasi dari KZ, ODYU, dan juga CP. Nah, jadi untuk Bank Mandiri ada net buy 23,1 miliar untuk, saham-saham big banks. Kemarin yang sudah rilis itu BBCA ya, BBCA dan juga, BBNI, yang belum adalah BBRI dan juga BMRI atau Bank Mandiri ini. Nah, ini earnings call-nya akan di tanggal 30-an guys ya, jadi sekitar hari apa guys? Besok 28 hari Senin ya. 29 Selasa berarti Rabu ya, sekitar hari Rabu nanti akan rilis kinerja kuartal 3-nya untuk Bank Mandiri dan juga BBRI. Semoga hasilnya juga bagus guys ya, secara year on year naik, kuartalan juga naik. Semoga seperti itu. Karena kita melihat memang saham-saham perbankan lain ya, selain Bank Mandiri dan juga BBCA itu ada tertekan gitu ya, agak tertekan harga sahamnya kesulitan untuk naik. Yang berbeda dengan Bank Mandiri dan juga BBCA kemarin sempat menyentuh area all time high ya guys. Jadi cukup oke lah untuk Bank Mandiri dan BBCA. Tapi jikapun turun ya guys ya karena berbagai faktor ataupun sentimen di luar dari kinerja sahamnya, ya kita sih oke-oke aja, kita nggak masalah ya guys ya. Kalau misalkan sudah pegang pun teman-teman floating loss ya tinggal tambah muatan aja gitu ya. Malah kalau saya pribadi lebih fokus ya di saham-saham big banks ini. Selanjutnya fokus kedua saya adalah di saham high dividend gitu ya. Untuk mencari ya saham-saham high dividend nanti kita akan fokuskan juga dan kita akan sharingkan ke teman-teman terkait dengan, filtering ya guys ya, kira-kira kita ambil saham apa nih untuk saham high dividend-nya. Ya apakah saham batubara ada yang menarik dan ada potensi yang bisa bagi dividen lebih besar, nah itulah yang kita utamakan. Oke guys, jadi jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar, ya kita akan analisa saja untuk besok dan nanti saya akan coba bahas ya yang teman-teman tanyakan juga di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.